Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Mendapatkan ruang untuk berkembang serta pendidikan yang layak merupakan hak bagi tiap anak. Namun, tidak bagi mereka anak jalanan. Kondisi itu membuat Yuliati Umrah tergerak hatinya. Sejak tahun 1998, Yuli sudah dekat dengan anak-anak jalanan di kota Surabaya. Pengalamannya menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di usia anak-anak amat membekas pada diri Yuli. Namun, hal itu justru menginspirasinya untuk menolong kehidupan anak jalanan dan pada April 1998, Yuli mendirikan Yayasan Alit atau Arek Lintang. Arek Lintang atau Anak Bintang memberikan akses pendidikan kepada mereka yang berada di wilayah pedalaman. Bersama para pemuda setempat, anak-anak mendapat pendidikan akademik dan karakter. Tidak hanya itu, anak-anak pun diajak untuk mengenal dan menjaga ekosistem lingkungan mereka sejak dini. Berpusat di Surabaya, Yayasan Alit memiliki shelter yang menjadi tempat berkumpul dan tempat berkreasi anak-anak. Mereka bisa menyalurkan bakatnya masing-masing seperti bermusik, fashion, dan desain grafis. Melihat banyaknya bakat anak-anak di bidang olahraga, Yayasan Alit juga melebarkan sayap dengan mendirikan klub atletik Troy. Mereka mendapatkan pendidikan keolahragaan dari para pelatih yang kompeten di bidangnya. Mereka yang dulunya dipandang sebelah mata, kini telah berhasil menjadi juara tingkat Kodia Surabaya hingga provinsi. Bagi Yuli, gerakan yang ia gagas ini hanyalah sebuah upaya sederhana demi terwujudnya kesetaraan hak bagi setiap anak. Sebenarnya kan awalnya gini, saya pikir cuma sehari aja ketemu. Besoknya karena kami pendudukan Gedung Gerahadi itu, mereka datang lagi tapi nggak tahu kenapa terus saya yang diikutin. Dari situ mereka curhat gitu, takut pulang. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk dibawa pulang. Kalau tidak bawa uang? Ya digebukin orang tua. Orang tua. Nah ini sama dengan pengalaman masa lalu. Ya itu, kemudian aduh. Kok sama? Kok sama gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, kita jalani dulu. Karena saya masih beberapa hari ada di tenda keprihatinan itu tiap hari. Nah tiap malam itu saya di tenda, mereka curhat. Mereka cerita banyak sekali hal yang mereka mendapatkan kekerasan ya. Lalu apalagi apa konteksnya dengan Yuli waktu kecil dulu? Katanya ada konteks kekerasan juga. Saya kan ibu meninggal saya umur 7 tahun. Ibu meninggal, kemudian bapak setahun kemudian menikah lagi gitu. Tapi kondisi bapak ketika ibu meninggal langsung shock, matanya buta. Nah karena bapak harus ngajar terus di kampus karena bapak dosen, saya yang membacakan buku buat bapak. Karena dia sendiri nggak bisa baca buku ya? Nggak bisa baca buku. Saya yang membacakan bukunya bapak dan dipaksa untuk bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, beberapa. Karena bacaannya bapak ini kan buku macam-macam. Nah saya harus bisa. Nah kalau nggak membacakan ya saya pasti dipukul. Jadi titik baliknya pada saat ketemu anak-anak, 20 anak jalanan. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Saya coba ketemu dengan orang tuanya.
Itu di daerah mana sih? Di belakangnya Mall Tunjungan Plaza, di Oke. kampung-kampung. Terus ketemu orang tuanya ngapain? Ya saya malah didamprat. Kenapa? Loh, apa urusan kamu? Emang kamu yang mau nyariin makan buat kami? Memang kamu yang mau ngasih uang kami? Emangnya Yuli ngomong apa ke mereka waktu itu Saya sampai bilang, didamprat? nggak kasihan Bu, anak-anak ini loh. Mereka tuh nggak bisa makan, saya yang nyari makan. Ya kalau kamu nggak ikhlas nggak usah dikasih. Oke, jadi malah didamprat. Malah didamprat gitu. Saya bingung lagi, sana anak aku nggak mau pulang. Mereka mengikuti saya sampai ke kontrakan. Nggak mau pulang. Anak-anak ini? Anak-anak ini. Terus? Saya bingung terus kemudian bicara dengan teman-teman aktivis lain, "Bu, bantu saya harus bagaimana?" Loh, beberapa dosen juga support. Ya udah kamu bikin LSM supaya banyak yang support kamu. LSM itu apa? Ya karena kamu nggak bisa ada pengetahuan sendirian. sama sekali waktu itu. Saya hanya waktu mahasiswa saya hanya penulis. Ini 20 tahun yang lalu ya? Iya, 20 tahun yang lalu. Pas April tahun 98, menjelang Soeharto jatuh. Itu kemudian saya ngajak teman-teman sesama aktivis gerakan mahasiswa, cuman 5 yang mau ikut. Yang lain malah ketawa-ketawa gitu. Kenapa Saya ketawa? dibilang, "Halah, urusan lebih besar, ngapain ngurusin anak-anak?" Bahkan ada anak-anak yang ikut kami yang kecil cantik banget, anak-anak bilang, mahasiswa bilang, "Yul, kamu jadi germonya." Masih ada yang ngomong gitu. Padahal Nah, teman-teman mahasiswa ini Padahal ya? teman-teman aktivis, kamu Oke. germonya ta, gitu tuh. Itu muncul. Nah dari situ saya mikir gini, saya satu jalan harus cari dukungan supaya anak-anak tidak dipukul. Mikirkan karena waktu itu musimnya demo, ya udah demo. Demolah kami, saya dengan 5 teman mahasiswa dan 20 anak kecil itu Demo di mana? depannya mall. Apa yang disampaikan? Jangan pukuli kami. Pokoknya jangan mukul. Emang ada yang mau denger itu? Ternyata banyak. Oke. Karena kan waktu itu yang demo mahasiswa terus. Ini yang demo anak kecil-kecil. Dengan teriakan yang berbeda. Kita nggak ngomong reformasi lagi. Kita ngomong jangan mukul. Itu saja. Karena kami Hasilnya anak apa? manusia. Hasilnya kemudian ternyata ada wartawan dari media di sini ya. Jawa Pos, kemudian Surabaya Pos, macam-macam. Ngeliput gitu loh. Terus saya dicari sama wartawan BBC, AFP sama AP. Oke. Gitu loh. Dari situ berita Dari ini, situ sampai melebar ini, isu menjadi kemana-mana. Ternyata mereka baru tahu ada anak kecil-kecil yang kesana dipukul, kesini dipukul. Nah dari situ kemudian orang mendorong saya untuk sudah diorgankan saja gerakanmu. Di kalangan aktivis lingkungan hidup, Prigi Arisandi dikenal sebagai sosok yang menaruh perhatian pada pemulihan kondisi sungai di Jawa Timur. Lewat Lembaga Kajian Ecological Observation and Wetlands Conservation atau EKATEN yang didirikannya pada tahun 1999, Prigi menjalankan berbagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air sungai yang bersih. Sungai memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, dan Indonesia memiliki banyak sungai. Namun, karena ulah manusia, sungai menjadi tercemar dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, diantaranya dengan membuang limbah ke sungai, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Saat ini EKOTEN fokus pada limbah rumah tangga berupaya popok bayi yang dibuang ke sungai. Setiap hari, sekitar 3 juta popok dibuang ke Sungai Brantas. Berbagai upaya dijalankan EKOTEN agar warga tidak membuang limbah popok ke sungai. Lewat penyuluhan yang dijalankan, telah tumbuh kesadaran warga untuk tidak membuang limbah popok ke sungai. Mereka mengumpulkan limbah popok dan kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut dari komunitas Ekoton Budaru, terus habis itu ada tentang sosialisasi tentang apa kok bisa sungai itu penuh dengan popok. Jadi saya berpikir untuk menegakkan di desa saya itu penampungan popok sendiri. Jadi untuk tidak warga masyarakat di desa Semongko itu tidak membuang popok sampah di sungai lagi. Perlu usaha yang sungguh-sungguh,
bukan hanya dari satu orang namun semua pihak untuk menjaga sungai agar dapat dimanfaatkan hingga generasi mendatang. Berantas bebas popok harapan. 2020. Harapannya Oh itu itu. harapan. Tapi kenyataannya bisa tercapai nggak itu? Ya semua pihak sih, industrinya yang produksi popok, kemudian apa pemerintahnya, regulasi, law enforcement-nya, terus kemudian ibu-ibu ini, para pemain utamanya ini ibu-ibu sebenarnya, yang harus diedukasi dan dikasih paham kalau buang popok ke sungai itu bahaya begitu. Lalu kenapa mereka buang popok di sungai? Ya karena memang umumnya itu Mas apa? Orang Jawa itu kan bilang kalau buang popok ke sungai itu suletan gitu. Kalau dibakar itu suletan. Dibakar. Jadi kalau popoknya dibakar, Anaknya yang anaknya bekas pakai gatel, meruntus, gatel, panas gitu ya. Sakit lah Oh, istilahnya. iya. Maka yang paling enak dibuang ke tempat dingin, ya di sungai. Jadi Oke. setiap hari itu hampir 3 juta popok. Ini gimana ceritanya ketemu Obama ini? Jadi di San Francisco ada kayak semacam foundation yang dia ngasih support untuk apa? Pahlawan apa? Pejuang grassroots lah gitu, lingkungan gitu terus. 1 tahun itu 6 orang dari masing-masing benua gitu. Akhirnya salah satunya ya diajak diskusi dengan Obama gitu. Terus kok bisa kepilih? Ada yang nyalonkan, teman-teman WWF di Amerika sana melihat apa yang dilakukan oleh kita di Ekoton ini kok ya ada langkah hukumnya, ada edukasinya gitu loh. Terus ada perubahan yang sudah dirasakan masyarakat gitu. Oke, jadi berapa tahun ini perjuangan ini? Kami mulai tahun 99, Mas. Ya, Jadi udah hampir 20, hampir 20 tahun ya. Terus ini rumahnya siapa ini? Jadi kita ini kan dapat hadiah dulu, dapat hadiah 1,5 miliar dari acara ini. Terus kita bikin ini tempat untuk mendidik orang untuk jadi istilahnya tuh river warrior gitu. Dipersembahkan oleh